Orang kalau Oke. misalnya dari bawah mungkin males ke atas, tapi kalau yang dari atas kan kalau ke bawah nggak terlalu masalah, pasti jajan juga gitu buat yang ringan. Resepnya dari mana? Resepnya dari Mbah Google sama Mbah YouTube gitu. Bahkan Iya. gue tuh nggak bisa masak kalau mau jujur Kalau orang bisa jualan masa sih aku nggak bisa gitu ya, gitu. Gitu, Oh. udah jatuh berkali-kali gitu kan. Apalagi aku latar belakangnya juga bukan dari keluarga yang ada gitu ya. Buat aku sih jatuh coba bangkit lagi, jatuh coba bangkit lagi, gitu aja sih kalau menurut aku sih. Hingga sambal bakar nampol sekarang sudah berhasil mendapatkan hingga 500 transaksi setiap harinya. Wuhu! UMKM maju, bangkit bersama, laris manis bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, laris manis partner GoFood yang ramai dan baru selalu kompak. Hai, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun. Pokoknya selamat datang buat yang tengah menyaksikan sekarang. Selamat datang di Ngopi GoFood. Ngobrol pintar bersama GoFood bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi. Dan sekarang kita sudah masuk ke season kedua. Gila guys. Gila, ada banyak sekali loh teman-teman yang sudah kita ajakin untuk berbagi cerita-cerita mereka, pengalaman mereka, dan yang paling penting penting saking lebih dari satu ya. Yang paling penting adalah ada ilmu yang sudah kita dapatkan dari mereka yang sudah sukses dengan kisahnya masing-masing. Dan di season 2 kali ini sudah mendatangkan salah satu bintang tamu yang super spesial sekali, terutama buat kalian para pecinta kuliner di area Bandung. Nah, aku mau ingetin juga nih buat teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang, biasanya sih boleh sambil bawa buku catatan kalau pengen dicatat, atau mungkin kalau ada momen yang pengen di-quote lagi, kalian tinggal mundurin dikit aja videonya, karena memang kita sengaja pengen ngajakin kalian semua yang tengah menyaksikan sekarang untuk bisa sukses bareng-bareng. Karena biar bagaimanapun juga kita semua sebagai partner GoFood laris manis dong. Apalagi sudah ada yang cantik nih di sebelah aku. Jauh-jauh sudah datang dari Bandung. Tepuk tangan dong untuk Vera Jesslyn. Thank you. Dari sambal bakar nampol. Wow, Yes. wah, sesuai namanya. Aku kasih sedikit gambaran tentang profilnya Kak Vera sendiri. Pemilik resto sambal bakar nampol di area Bandung ini sudah menekuni industri kuliner itu selama 9 tahun. Wow. Dan ada banyak sekali suka dukanya udah pasti ya. Nah, ini yang pengen kita dengar kisahnya dari Kak Vera langsung. Dan tentunya juga di usaha kuliner dia yang bahkan hitungannya udah yang ketiga nih. Vera sendiri sudah memutuskan untuk tidak hanya berjualan secara offline namun juga online ataupun daring. Dari yang sehari-harinya tidak ada transaksi masuk loh, jadi ada kisah downnya juga sampai bisa naik seperti sekarang, itu dilakukan secara bertahap hingga sambal bakar nampol sekarang sudah berhasil mendapatkan hingga 500 transaksi setiap harinya. Wuhu! Keren banget. Langsung aja deh, kumaha Damang Teteh? Damang alhamdulillah. Waduh, kalau udah ngebahas Bandung nih, kita gambaran sedikit ya. Bandung itu tuh udaranya, ini salah satu kota favorit aku di Indonesia karena udaranya sangat mendukung sekali untuk kulineran enak. Ya nggak sih, jadi kayak Pengen makan terus gitu ya, ada pengen yang makan pengen terus. dikunyah, ada yang pengen dimakan. Nah, ini hadirlah dengan keunikan kuliner tersendiri, sambal bakar. Orang kalau udah ngebahas sambal kan kayak pedes-pedes di udara tiris gitu ya Gitu kan ya. Awalnya tuh gimana sih sampai Kak Vera tuh memutuskan kayaknya aku mau main nguliknya di kuliner yang tipenya seperti ini deh? Iya aku pikir cocok deh kayaknya Sunda-Sunda pedes-pedes gitu ya. Gitu aja Mhm. sih. Jadi ini lucu, berarti pertama yang kamu siapkan itu bukan konsep restorannya seperti apa, tapi kamu dapat lokasi dulu nih? Iya. Oh, Iya. baru dipikirin. Karena gitu sih, mungkin riwayat aku juga sebelumnya ya, nanti dibahas coba ya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga mungkin ada bazar-bazar atau apa gitu. Aku memang ikut event-event. Jadi menurut aku di mana letaknya belum tentu gue di sini tuh laku juga jualan sambal. Iya kan, kayak misalnya Berarti Kak Vera itu memulainya dari milih lokasi guys. Kalau orang-orang ada resep keluarga saya yang akan saya jual karena ini rasanya tidak bisa ditemukan dimanapun. Pokoknya sangat yakin sekali dengan menu yang akan dijual. Namun kalau Kak Vera sendiri ternyata fokusnya adalah di dapat lokasi nih. Gua lokasi mau dulu, ngapain ya sama lokasi marketnya ini. baru ya. Nah, baru kepikiran lah. Kenapa akhirnya F&B yang akhirnya diputuskan? Orang pasti makan ya. Oh jelas. Orang pasti makan ya, orang pasti ngemil gitu ya. Terus memang sekarang keadaan ekonominya juga
ya kan? Oke. Aku bukan keturunan yang ini gitu ya. Jadi aku pikir ya aku jalanin F&B aja gitu. Oh jadi kamu udah kepikiran karena faktor ya kita ngomong kebutuhan dasar manusia aja deh. Iya Manusia iya nggak iya mungkin iya nggak makan iya kan iya ya. iya iya. Jadi pangan lah Iya setelah iya iya sandang iya. ada Iya pangan. Nah iya. itu yang kamu pikirkan yaudah gimana caranya ada sesuatu yang dibeli setiap hari ya. Iya Nah kita iya kan makan iya setiap iya hari. iya. Lalu dipilihlah F&B ini. Sebelumnya juga bahkan sudah pernah bikin dan gagal. Jujur aja gagal ya sempat. Gagal. Nah itu boleh diceritakan sedikit mungkin kisahnya seperti apa. Terus apa yang membuat dirimu justru gak putus asa sama sekali untuk lanjut di F&B? Yang ngebikin putus asa sih pastinya sih contohnya ya aku kan udah bikin dari basar tuh aku udah sebenarnya bikin pertama tuh dari mulai yang susu dulu. Jadi Oke. susu es yang Minuman-minuman ya. ya udah banyak banget lah. Jadi aku pikir harus kalau orang bisa jualan masa sih aku nggak bisa gitu ya gitu Oh. udah jatuh berkali-kali gitu kan, apalagi aku latar belakangnya juga bukan dari keluarga yang ada gitu ya. Buat aku sih jatuh coba bangkit lagi gitu aja sih kalau menurut aku sih. Oh jadi pertama mainnya justru di minuman dulu, belum Minuman belum dulu terjun ke sebenarnya makanan ya? belum. Iya justru makanya makanan ini tuh aku resep juga kalau ditanya nih resepnya dari mana, resepnya dari Mbah Google sama Mbah YouTube Oh jadi gitu. ini tadi aku bilang benar-benar Gini. seorang Kak Vera dengan bisnisnya itu tidak punya resep yang Nggak ada, bahkan rahasia. gue tuh nggak bisa masak kalau mau jujur hati tuh. gitu kan. Jadi dari coba dulu terus gue coba share sama orang, nih enak nggak rasanya, nih enak dari mulut ke mulut gitu terus jadinya. Nah gitu jadinya. itu boleh digarisbawahi ya buat teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang. Sangat-sangat memungkinkan kalau kalian mau mencoba melakukan bisnis kuliner di mana tidak perlu melibatkan skill tingkat dewa ya di sana ya. Karena ini kebanyakan abis nonton Culinary Wars berasa pengen harus jadi chef tingkat dunia, ya enggak ya teman-teman. Kalau merasa sudah yakin dengan satu menu yang dipegang dulu deh yang jadi menu andalannya, lalu kemudian bisa menemukan lokasi yang strategis yang Yes. pas. Sekarang gimana kita menaikkan lah, menggiatkan strategi apa yang dilakukan supaya nih naik pemasarannya lah ya, marketingnya yang mulai disasar. Pemasaran menurut apa nih? Dari Online. sisinya dirimu. Aku Kalau aku sih udah pasti kalau online ya. Boleh. Kalau online sih udah pasti lewat promo ya, udah pasti. Kalau misalnya dari diri sendiri sih, kalau misalnya offline udah pasti ya harganya udah harus bersaing ya kan. Oke. Ya terus pakai bahan pangannya juga yang harus fresh sih menurut aku ya. Kalau aku jualan makanan gitu ya. Jadi di F&B ini aku harus semuanya barang-barang fresh. Jadi memang Oke. nggak lebih dari 3 kalau aku ya. Jadi kayak untuk sayur-sayuran itu pasti terus-terusan ganti terus repeat ya. Kalau misalnya untuk daging di frost juga aku ngelihat waktunya. Jadi kalau misalnya di tempat aku sekarang, jadi kalau misalnya hari weekday atau hari biasa itu aku stok memang nggak terlalu banyak juga. Kecuali kalau weekend ya aku stok lumayan banyak, atau misalnya buat liburan holiday sih gitu. Jadi memang semua di strateginya kita harus mau nggak mau harus fresh ya. Jadi mau nggak mau jadi bolak-balik ke pasar atau bolak-balik ke tempat supplier nggak apa-apa deh. Yang penting strateginya harus fresh aja kalau aku sih. Oh berarti itu memang ciri khas utamanya kalau kalian mencicipi hidangan dari sambal bakar nampol sendiri pasti fresh. Itu dijamin kesegaran yang memang terjaga. Makanya perputaran stoknya pun diatur sedemikian rupa mengikuti dari aliran yang terjadi hari itu di flow hari itu gimana. Kalau Senin sampai dengan Kamis mungkin sudah ada strategi stoknya seperti apa. Begitupun dengan akhir pekan ya. Nah konsepnya kan ini angkringan ya. Iya gak sih? Kayak gimana sih? Boleh diceritain konsepnya dulu nih karena menarik soalnya. Konsepnya sih ya itu angkringan, bukan angkringan juga sih sebenarnya karena pemerintah Bandung bikin gerobak ya sebenarnya ya. Jadi memang ya pinggir jalan juga gitu, memang di pinggir jalan juga, cuman ada gerobaknya gitu. Konsepnya kayak gitu doang sih. Karena aku pikir ya sejak Covid kemarin ya. Jadi penjualan kan turun terus ya. Jadi aku sebelumnya memang pernah bazar, sebelumnya juga pernah berjualan yang maksudnya di mall gitu ya. Sekarang dalam keadaan yang seperti ini
ya aku pikir angkringan middle ke bawah oke juga gitu. Orang kalau Oke. misalnya dari bawah mungkin males ke atas, tapi kalau yang dari atas kan kalau ke bawah nggak terlalu masalah, pasti jajan juga gitu buat yang angkringan. Jadi aku mudah-mudahan meraup, pengennya ini konsep ini meraup semua kalangan gitu. Lokasi persisnya di mana sih Kak? Boleh spill? Boleh dong. Oh, boleh di-spill. Ya, siapa tahu aku mau ke Bandung nih abis ini kan. Lokasinya itu kan ada Masjid Agung di alun-alun itu ya. Oke, di Jadi- alun-alunnya Bandung Iya, ya. alun-alun ada yang cosplay itu dibelokan itu ada memang pedagang-pedagang kaki lima yang Oke. berjualan di situ sih. Dan itu ada banyak kan, setahu aku ada banyak sekali Banyak banget, deretan dan itu sebenarnya kuliner-kuliner spill itu. sedikit aja, itu memang sebenarnya kalau orang-orang di situ jualan tuh udah lebih dari 20 tahunan. Wow. Jadi oke. ini aku reward dapet ini tuh memang pengen dari sebelum aku ngandung anak. Pengen banget di situ, pokoknya gimana caranya gue karena aku pikir di mana sih Bandung yang jualan yang gak kalau orang-orang kan biasanya di sini rame, nanti udah nggak musim, di sini rame, di situ rame. Iya, Kalau itu kan di rame dari dulu. Iya, kalau di sini kan aku pikir orang kalau ke Bandung kemana sih, selain ke alun-alunnya mungkin kan gitu. Ini kan di alun-alunnya di tengah-tengah kota lah gitu. Orang kalau ke Garut kemana sih selain ke tengah-tengah kotanya mungkin gitu. Orang kalau ke mana gitu kan pasti pengennya ke tengah kota dulu sambil main gitu kan sebenarnya. Jadi itu letaknya di tengah kota yang buat cari-cari cemilan jajan sih. Dan cukup ikonik nih soalnya Iya. lokasi itu di Iya. mana ya, memang kalau orang yang liburan gitu Iya. kan ke Bandung pasti kayak ya udah nongkrong alun-alun, Iya. kita di situ ada banyak jajanan. Itulah salah satu faktor yang ternyata cukup mendukung ya pergerakan dari sambal bakar sendiri. Iya atau enggak nih? Lokasi nih yang mau kita tekankan di sini nih. Iya, lokasinya. Tapi jujur aja, ini dari lokasi ini kan berarti udah 3 kali brand sebenarnya. Oh, Ya, oke. ini udah 3 kali brand. Jadi jatuhnya udah 3 kali juga sebenarnya. Dari Masih di lokasi yang di lokasi yang sama tapi 3 sebenarnya. kali Jadi jangan menu salah, ini berbeda rame nih, orang lain rame, gua juga melamun. Jadi oke. kalian kalau misalnya bilang ya itu dia, makanya gue bilang nih tempatnya rame nih. Makanya tempat itu juga kita pikirin juga gitu. Maksudnya tempat ini cocoknya apa sih? Jadi kayak sebelumnya nih ya, aku dua jadi ini yang ketiga kan. Pertama aku jualan berarti kroffel sama martabak. Oh, itu lagi trennya banget itu. Yang waktu trennya 3 tahun 2 tahun lalu, yang sebelum itu adalah ya kompetitor lain ya itu ada yang meledak banget ya. Gue cobain tuh itu ya, gak jalan. Oke. Terus coba lagi stick-stickan tuh, gak jalan juga. Terus setelah gue pikir kayaknya mulutnya gak pantas deh di sini ya gitu ya. Kayaknya mulutnya Sunda banget deh. Karena mungkin kiri kanan ayam, tapi kayaknya memang harusnya ayam deh gitu. Oke. Kayaknya Sunda banget deh gitu. Aku pikir kayak begitu. Akhirnya terlahirlah ini konsep dengan si sambal bakar nampol, dan ternyata iya, memang oke ya sebenarnya. Oke. Nggak bisa bilang enggak ya. Aku ada di sini aja karena oke. Kalau penjualannya nol kan terus-terusan nggak mungkin Iya, ya. benar. Gitu. Sebenarnya aku kan pertama kali ikut GoFood ini penjualan juga nol, do re mi. Ya mungkin iklan itu penting di paling atas. Jadi kita munculnya paling atas gitu. Kalau tanpa promo tidak ada yang beli.